sabun tentunya dengan air mengalir ya. Nah, cuci tangan ini ada tata caranya, yaitu 6 langkah menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Kenapa kita sekarang harus mencuci tangan? Bahkan sejak dulu kita diwajibkan mencuci tangan agar menghindari kotoran, bakteri, dan virus-virus yang menempel di tangan kita. Jadi teman-teman saya mengingatkan, kami menggunakan handscreen dan tinta agar bisa terlihat bagian mana saja terkena sabun dan bagian mana saja yang ternyata saat kita mencuci tangan ada bagian-bagian tertentu dari tangan kita yang masih tidak terkena sabun pastinya. Ya, jadi tinta ini kita ibaratkan ini adalah sabun, ya, sabun kita di rumah yang kita biasa pakai untuk cuci tangan. Nah, pertama, usap telapak tangan. Ya, telapak tangan ini langkah pertama. Jadi langkah pertama adalah telapak tangan. Hitung sampai 1, 2, 3, ada 4 gerakan ya. Bapak Ibu ingat 4 gerakan ya. Bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa tangannya seperti ini ke depan, lihatkan kepada masyarakat kita. Nah, kira-kira bagian mana saja yang masih jadi lihat bagian mana saja yang masih tidak terkena sabun. Punggung tangannya bisa dilihatkan teman-teman. Ya, jadi bagian punggung tangan kita, sela-sela jari maupun ujung tangan kita, jari-jari ujung ini itu masih tidak terkena sabun ternyata. Tetapi apakah selama ini kita sudah mencuci tangan dengan baik dan benar? Ya, bahkan mungkin ada yang baru tahu ternyata gerakan untuk mencuci tangan dengan baik dan benar itu ada 6 langkah. Jadi langkah pertama adalah telapak tangan, yang kedua adalah gosok punggung tangan kiri, hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ya, lihat di balik sebelahnya lagi ya, supaya semua kena air. 1, alkohol 2, 3, 4 ya, 4 kali ya. Nah, lihat masih ada bagian putih. Kita ibaratkan bagian putih ini adalah bagian yang belum terkena sabun ya. Nah, selanjutnya adalah sela-sela jari. Ya, hitung 1, 2, 3, 4. Jadi sela-sela jari ya. Sela-sela jari kita. Ya. Nah, itu hampir semua sudah terkena alkohol. Ya, selanjutnya kunci. Dikunci. Yang keempat kunci. Ya. Sambil digerakkan hitung 1, lihat gerakannya 2, ibu jarinya sambil 3, menyapu juga. 4. Lihat ya cara mengunci. Nah, lihat 4 langkah. Apakah masih semua terkena sabun Bapak Ibu? Tentu belum. Atau belum? Belum ya. Nah, ternyata kita masih punya 2 langkah lagi ya. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah ibu jari. Memutar. Itu 1, 2, 3, 4. Ya. Lihat. Sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4. Nah, sudah 6 langkah. Sudah 6 langkah, lihat ujung jari tangan. Ujung jari masih ada yang belum kena ya. Masih ada beberapa yang belum. Yang terakhir adalah ya, bagian ujung jari. Ujung jari Diputar-putar, lihat, diputar sambil dirasakan membersihkan bagian kuku-kuku Bapak Ibu ya. Ya, sebelahnya. Yang terakhir adalah gerakan tambahan yaitu menggosok punggung. Pergelangan tangan. Semuanya kenain, ya. Semuanya kenain, ya. Ya. Supaya mudah mengingat, ada singkatannya yaitu tepung selaci puput. Te berarti telapak, punggung, ci dikunci, selaci puput putar-putar ibu jari dan ujung jari. Sekali lagi saya sampaikan, tepung selaci puput, tepung selaci puput, telapak, punggung, kemudian dicuci,
putar. Ya, lanjut. Sekarang apa lagi? Ya, Praktek cukup. pakai Ya, air. lihat semua jari-jari Semua kita jari sudah kena. sudah kena. Jadi, kapan kita harus mencuci tangan? Kapan harus kita mencuci tangan? Saat kita selesai beraktivitas, baik makan, keluar rumah, maupun setelah bekerja, baik kita dari pasar ataupun berpergian, diwajibkan untuk cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan, cara yang benar adalah menutup keran itu dengan siku kita. Jadi jangan lagi setelah bapak ibu mencuci tangan, kita sudah yakin bahwa tangan kita sudah bersih. Tapi kita punya kesalahan lagi, lap lagi di baju, lap lagi di celana, lap lagi di rambut. Percuma ya, jadi kita keringkan ya, sambil dikering-keringkan, diangin-anginkan. Jangan kita lap lagi di baju kita ya. Karena virus itu bisa masuk lewat tangan kita, karena tangan kita tadi megang benda-benda mati ya, apa saja yang dipegang, daun pintu, kunci pintu dan sebagainya, meja, kursi. Nah, di tangan ini ada virus, karena tadi tidak dicuci ya, dan baik dan benar. Kemudian tangan kita ini memegang mata, garuk mata, menggaruk hidung, dan megang mulut. Itu bisa masuk virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Ada 3 tempatnya masuk, yaitu mata, hidung, dan mulut. Itulah tempatnya masuk virus corona ini. Ya, baik, untuk selanjutnya dari masyarakat 1 orang bisa maju untuk langsung praktek cuci tangan. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Ya, di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilan ku terkandung. Tangannya. Jalan di tempat. Ayo yang di belakang bapak-bapak ibu-ibu ikut semua sana. Ini senam cuci tangan baik dan benar. Selamat pagi untuk pengunjung pasar.
hari ini kita dari tim mau memberikan edukasi mengenai masker. Jadi saat ini pemerintah kita telah menegaskan bahwa wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Jadi sekarang wajib ya Bapak Ibu menggunakan masker saat keluar rumah. Tidak harus menggunakan masker medis seperti ini. Tidak harus menggunakan yang seperti ini. Tapi pemerintah sekarang mewajibkan untuk masyarakat bisa menggunakan masker kain. Bisa masker kain ya. Masker kain. Jadi Di Simpang banyak dijual. ya benar sekali. Tadi juga ada pembagian ya Pak ya? Ya. Nah, untuk masker medis dan masker N95 yang seperti ini digunakan oleh tenaga kesehatan. Jadi, kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, bantu kami tenaga kesehatan untuk mengurangi penggunaan masker medis dengan mengganti menggunakan masker kain. Nah, bagaimana sih cara penggunaan dan cara membersihkan masker kain ini? Yang pertama, sebelum menggunakan masker kain, tangan harus steril, harus bersih. Jadi harus cuci tangan sebelum menggunakan masker kain. Cuci tangan 6 langkah atau boleh menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, gunakan masker kain menutup bagian hidung, mulut. Jadi masker kain jangan ditaruh di bawah bagian hidung. Ya, ada yang biasanya mungkin pengap, merasa pengap, jadi taruh di bawah aja. Tapi seharusnya hidung dan mulut tertutup. Lalu saat menggunakan masker kain, tangan jangan menyentuh bagian depan. Jangan menyentuh bagian telapak tangan kita. Tetapi kalau tidak sengaja menyentuh bagian depan, kita bisa cuci tangan kembali. Karena di sini banyak sekali virus-virus yang sudah menempel, kotoran yang sudah menempel. Dan masker kain ini digunakan selama 4 jam. Setelah 4 jam diganti kembali, lalu dibersihkan. Dicuci dengan direndam air mendidih selama 10 menit atau dicuci seperti biasa dengan deterjen, lalu dikeringkan, dijemur, disetrika kembali biar rapi, bisa digunakan kembali. Jadi seperti itu cara penggunaan masker kain. Jadi terima kasih buat warga yang saat ini sudah mendukung pencegahan penyebaran Corona atau COVID-19 dengan menggunakan masker kain. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu di sini saat keluar rumah menggunakan masker. Karena ini memang sudah penyakit ini udah menyebar kemana-mana ya Bapak Ibu. Jadi ayo kita sama-sama stop penyebaran virus muka, ya kan? Menggosok-gosok hidung, memegang-megang mulut, mengucik-ngucik mata, itulah penularan dari virus corona. Jadi sering cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi sekali lagi, etika batuk yang benar, yang pertama menggunakan tisu, yang kedua kita gunakan lengan tangan kita. Jadi seperti ini, seperti itu batuknya. Atau boleh sing-singkan baju ya, menggunakan baju seperti ini. Jangan menggunakan telapak tangan. Mungkin itu edukasi yang bisa kita berikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Harapannya setelah selesai berbelanja langsung pulang, ganti baju atau bagus lagi langsung mandi. Jangan menyentuh orang yang lanjut usia atau anak di bawah umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Amin. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis aku yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.